Gua juga sandwich generation. Yes, kalian nggak salah dengar. Mungkin banyak kalian yang kenal gue dari Instagram, dari TikTok, dari sosial media. Melihat gue tiap hari bahasnya saham, investasi, keuangan. Berarti gue adalah anak orang kaya nih, duitnya banyak nih dari bokap. Jawaban gue adalah sama sekali enggak. Cerita sedikit, gue berasal dari keluarga yang tadinya loh ya. Bukan dari keluarga yang kaya banget, tapi bukannya susah banget juga. Jadi kalau misalnya mau makan ada, beli sepatu ada, rumah ada, mobil ada, ya lumayan lah. Tapi itu dulu, pas SD sampai SMP kelas 1 lah. Singkat cerita, mulai gue masuk ke SMP 2, bisnis bokap gue mulai drop, mulai down. Satu hal pasti yang gue tahu karena gue punya rumah itu dijual ya, dan gue akhirnya tinggal di sebuah apartemen kecil dan itu pun rent. Jadi bukan punya sendiri. Habis itu lanjut masuk ke 2019, bokap gue akhirnya beneran bangkrut. Bangkrut ini dengan tidak memiliki aset sama sekali. Jadi kantor waktu itu sewa, bukan punya sendiri rukonya. Rumah pun udah nggak ada. Kita tinggal di apartemen kecil, sewa juga. Aset investasi sama sekali nggak ada karena bokap gue nggak ngerti, nggak punya saham, nggak punya emas, nggak punya reksadana, pokoknya nggak ada investasi sama sekali. Tabungan pun juga nggak ada karena bokap gue nggak menabung, gue juga nggak tahu kenapa, mungkin duitnya diputar semua di bisnis. Dan yang paling parah, cashnya pun nggak ada dan bukan nol tapi minus. Kok bisa minus? Karena ketika bangkrut ada yang namanya utang usaha, utang bank, utang vendor, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di video ini gue pengen share apa yang gue lakuin dalam kondisi gue sebagai sandwich generation juga. Dan harapan gue, poin-poin yang gue lakuin selama 4 tahun belakangan ini bisa jadi manfaat untuk kalian yang punya kondisi kurang lebih mirip-mirip sama gue. Tapi semua yang gue ceritakan di video ini based on experience, jadi bukan teori. Tapi ini adalah realita yang memang gue praktekin selama 4 tahun terakhir. So, sebelum kita masuk ke poin-poin yang gue lakuin selama 4 tahun belakangan, coba kita petik pelajaran dulu dari cerita bokap gue. Yang pertama, kenapa bisa nggak ada tabungan sama sekali, kenapa bisa nggak ada aset investasi sama sekali, dan juga nggak punya dana darurat, dan juga nggak punya dana pensiun. Yang pertama jelas karena nggak paham dan nggak mengerti akan literasi keuangan. Mungkin kalian tanya, lah lu kan udah ngerti bang dari 2017, 2018, kenapa nggak kasih tahu? Nggak bisa, karena gue udah kasih tahu, tapi di saat itu posisinya bokap gue udah ngutang. Lah orang udah ngutang mau siapin dana pensiun sama dana darurat gimana? Orang mau fokusnya saya tutup utangnya dulu, dan akhirnya gagal dan bangkrut usahanya. Jadi dia nggak punya tuh dana darurat, nggak ada, tabungan nggak ada, dana pensiun pun nggak ada sama sekali. Yang kedua, namanya dagang bisnis time frame yang cukup panjang, tapi kenapa kok bisa bangkrut sampai separah itu? Ini yang menarik. Ini adalah pelajaran yang gue bilang sangat amat berharga, makanya gue pengen share juga ke kalian. Semoga kalian bisa dapetin pelajaran dari cerita bokap gue juga. Bokap gue adalah sandwich generation. Dia adalah anak pertama cowok yang paling besar di keluarga dengan 9 bersaudara, banyak saudara-saudaranya. Jadi dari muda dia tuh udah harus membiayai orang-orang yang di rumah, jadi tanggungan dia, jadi tulang punggung keluarga. Jadi neneknya gua, kakeknya gua, keluarga-keluarga di rumah itu dia yang biayain semua. Otomatis apa? Ketika masa mudanya tentu susah banget untuk saving dan bisa simpen uang, apalagi nggak dibekali pengetahuan mengenai literasi keuangan. Yang ketiga, ada mindset yang salah menurut gua. Karena mungkin ini orang zaman dulu gitu ya, kalau zaman sekarang makanya gua selalu bilang kalian tuh kan privilege gitu ya, mau belajar apapun cari di Google, di YouTube, di internet, banyak yang ajarin, banyak yang edukasi, kita bisa dapetin informasi banyak banget. Sedangkan zaman dulu itu nggak ada yang ajarin. Orang zaman dulu itu ngertinya kita kerja, kita usaha, nanti kalau kita udah tua, ya udah kita nggak usah kerja lagi. Jadi yang biayain hidup kita siapa? Ya anak-anak kita. Akhirnya apa? Hal ini ya terjadi terus-menerus, berulang-ulang, dan nggak ada garis finishnya. Makanya ada yang namanya rantai generasi sandwich. Make sense nggak? Oh make sense dong. Karena kan gini, bokap gue berpikir, wah gue pas muda aja biayain orang tua, habis itu orang-orang di rumah gitu ya sebagai tulang punggung keluarga. Artinya nanti ketika gue udah tua, ya anak-anak gue yang bakal membiayai gue. Kalau secara etika yang namanya keluarga udah jelas anak biayain orang tua, ya itu bagus gitu, nggak ada salahnya ya. Gue nggak bilang salah, itu bagus aja, bagus-bagus banget. Tapi gue bisa bilang bagus kalau misalnya memang kondisinya memungkinkan. Lah sekarang kalau misalnya anaknya income-nya masih pas-pasan dan dipaksa untuk membiayai orang tua, akhirnya apa? Ya anak tersebut akan susah untuk bikin tabungannya, untuk siapin dana nikahnya, untuk siapin dana darurat dan dana pensiunnya. Karena ya uangnya untuk mesti biayain hidup sendiri dan juga orang lain atau orang tua dan keluarga yang ada di rumah. Makanya gue sangat suka sama satu quotes ini. Anak kita bukan dana pensiun kita dan orang tua kita bukan dana darurat kita. So, siapkan sendiri secara mandiri. Itu yang bagus sebenarnya. Lalu apa yang gue lakukan? Apakah gue datang ke bokap gue? Oh, papa salah nih, nggak boleh nih, begini nih. Aku nggak mau tanggung papa. Ya enggak, gue nggak melakukan itu. Durhaka itu namanya. Tapi justru gue memetik pelajaran dari bokap gue dan gue nggak mau ulangin untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini dia 5 poin yang gue lakuin selama 4 tahun belakangan. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk kalian semua tentunya yang lagi mengalami kondisi atau keadaan sandwich generation juga.
Poin nomor 1 yang gue lakuin, cuman ini agak ekstrim ya. Yang pertama, kerja keras dan tinggalin passion. Disclaimer, gue nggak bilang kalian harus ikutin gue ya. Karena tiap orang punya caranya masing-masing. Kenapa gue tinggalin passion? Gue punya alasan yang kuat. Passion, hal yang gue suka di saat waktu 2017, 18, 19, sama yang gue jalanin sekarang, itu jauh sangat amat berbeda. Gue bisa bilang passion gue itu di sports. Gue suka olahraga, gue suka badminton, gue suka futsal, gue suka gym, gue suka berenang, gue suka pingpong. Hampir semua olahraga gue suka dan gue bisa mainin. The problem is, gue nggak bisa make money dari sana. Dan gue udah coba selama 2 tahun. Akhirnya di 2019 gue memutuskan untuk tinggalin passion gue dan cari peluang yang bisa memang bener-bener make money. Dan waktu yang gue habiskan di passion gue itu bisa gue ambil dan gue gunakan untuk side hustle dan dapetin uang yang lebih banyak lagi. Itu poin nomor 1, pengorbanan lah ya kita bisa bilang. Yang kedua, hemat waktu dan gak main-main lagi. Ini kelihatannya kedengerannya gampang banget, tapi pas dipraktekin percaya gue susah. Gue sering bilang sama kalian, kalau misalnya nongkrong-nongkrong yang bagus gitu, misalnya nongkrong, bahas saham, bahas karir, bahas kerjaan ya bagus. Tapi kalau misalnya nongkrong dari pagi sampai subuh, ngomongin gak jelas, gak bermanfaat, gak nambah ilmu pengetahuan, malah cuman gibahin orang lain yang ada nambah musuh, buat apa dilakuin? Anak muda sukanya ngapain sih? Nongkrong, mabok-mabokan, kebut-kebutan di jalan raya. Gue juga suka sama. Dulu gue juga lakuin itu. Dan di umur gue yang terbilang masih muda, masih 19 tahun, gue tinggalin semuanya. Dibilang freak nggak? Dibilang freak. Dibilang so dewasa nggak? Oh, dibilang so dewasa. Tapi ya gue biarin, gue kehilangan banyak teman-teman di sana. Karena gue tahu mereka nggak ngerti karena mereka nggak alamin di posisi gue. Di satu sisi, gue juga pengen sebenarnya nongkrong dan abisin waktu yang nggak penting sama mereka. Cuman gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue udah janji sama diri gue sendiri. Gue harus mematahkan rantai generasi sandwich ini dan gue nggak mau sampai terulang di generasi selanjutnya. Jadi berkorban. Poin nomor 2 ini ya, hemat waktu dan nggak main-main lagi, nggak nongkrong-nongkrong nggak jelas. Gunakan waktu dengan efisien dan seefektif mungkin. Atau bahasa simpelnya, kita harus produktif. Dan benar-benar produktif ya. Bukan produktif yang bohongan loh. Lanjut nomor 3. Setelah poin nomor 2, kita udah hemat waktu. Yang masuk ke poin nomor 3 adalah kita hemat uang. Pas gue dapetin income 10 juta per bulan, itu banyak sekali distraksi yang masuk ke kepala gue. Kenapa? Lah orang masih muda, masih umur 19 tahun, dapat 10 juta nih, ya kan? Coba gue tanya balik ke kalian. Kalau misalnya sekarang kalian nggak punya penghasilan sama sekali, habis itu sampai ke certain point kalian dapat 10 juta per bulan. Apa yang ada di pikiran kalian? Cicil mobil dong, ya kan? Cicilan mobil berapa sih? 4 juta, 5 juta per bulan bisa. Beli MacBook, beli iPhone yang paling baru. Apalagi? Beli barang branded, itu udah pasti. Karena 10 juta itu angka yang lumayan dan kalian mau cicil mobil bisa gue bilang, ya bisa. Cuman ya maksa sebenarnya menurut gue ya pribadi ya. Kalau kalian tanya balik ke gue, itu gue hematnya udah hemat-hemat banget menurut gue. Sampai detik ini pun, kalau kalian tahu, kalian yang ikutin gue di sosial media, gue biasa kalau pergi ke gym dan lain gue story, gue pakai mobil apa? Gue pakai mobil tua, gue pakai mobil E36 yang gue beli harganya 62 juta. Itu gue udah pakai 3 tahun. Sampai sekarang pun gue belum ganti. Jadi kalau kalian lihat, gue kadang-kadang ada story Expander, itu adalah mobil yang gue beliin buat kado ulang tahun bokap gue. Dan kalau kalian lihat juga ada mobil Brio, itu adalah mobil cici gue gitu. Jadi mobil pribadi gue yang beneran mobil gue ya, itu BMW E36 yang 62 juta. Gue belum ganti sampai sekarang. Habis itu apa? Pakaian. Kalau kaos, ya kalian bisa lihat sendiri kaos gue apa sih warna kalau nggak hitam ya, putih. Udah cuman kaos beli di Uniqlo yang 100 ribu, 150 ribu. Udah nggak beli barang-barang branded gitu. Kalau dulu ya pernah lah, namanya waktu itu masih muda ya kan. Masih ada distraksi yang gue nggak bisa tahan. Akhirnya gue jadi punya ya satu sepatu branded, ada satu dompet branded, ada satu tas branded sama tali pinggang satu. Tapi gue udah nggak pernah beli lagi mulai sejak 2019. Itu semua gue beli di bawah 2019. Balik lagi, hemat uang itu, apalagi uang kita sendiri ya, uang kita yang kita udah cari dengan keringat sendiri, harusnya kita bisa spend, tapi kita paksa untuk hemat. Itu perlu pengorbanan dan konsistensi. Kedengarannya gampang, hemat uang, tapi pas dipraktiknya emang susah. Tapi gue yakin, kalau kalian punya tujuan yang baik, impian yang besar ke depannya, kalian pasti bisa hemat. Oke, tadi udah 3 ya, hemat waktu udah, hemat uang udah. Yang keempat, masuk ke 3 pilar perencanaan keuangan. Yang pertama, udah pasti dana darurat. Dana darurat ini gue cakup lumayan banyak. Jadi kalau misalnya gue cek ya di dana darurat gue itu angkanya gue cukup kaget. Dan sebenarnya pengen gue pindahin ke saham gitu rasanya. Kenapa? Karena wah lumayan nih kalau dipindahin di saham cuma 10% aja udah berapa gitu kan. Tapi ya gue nggak lakuin itu, gue harus tetap disiplin. Kenapa? Karena dana darurat gue ini mencakup banyak hal. Yang pertama, kebutuhan hidup gue. Makan gue, listrik, biaya di rumah, dan lain-lain. Yang kedua, untuk bayar asuransi gue. Premi asuransi, itu gue masukin juga. Karena kalau misalnya one day gue tiba-tiba income-nya drop dan gak bisa memenuhi kebutuhan di saat itu, karena premi asuransi itu juga termasuk kebutuhan, nanti yang ada jadi gawat dan jadi buyar. Habis itu premi asuransi nyokap gue.
premi asuransi bokap gue. Cicilan-cicilan kayak cicilan HP misalnya, gue pakai kartu kredit itu gue masukin juga ke dana darurat, pokoknya harus ada. Semua gue siapin secara ketat. Jadi kalau andaikan nih amit-amit ya, tapi gue nggak mau ini terjadi ya. Tiba-tiba nih, blok bulan depan nggak ada income sama sekali. Gue masih bisa bertahan sampai 12 bulan ke depan. Karena gue udah siapin 12 bulan dana darurat yang bisa cover semua pengeluaran gue. Termasuk uang yang harus gue kasih ke bokap dan juga nyokap. Jadi pokoknya itu semua udah aman untuk pilar perencanaan keuangan yang pertama. Yang kedua, asuransi yang tadi gue bilang ya. Untuk asuransi diri gue sendiri, baik asuransi kesehatan, santunan tunai, ya jiwa, semuanya ada. Bokap gue juga sama nyokap gue, semuanya udah ada beres. Kenapa kok katanya mau hemat tapi malah bayar asuransi? Karena menurut gue, dengan mengeluarkan uang yang lebih kecil untuk memproteksi kita, itu akan jauh lebih bijaksana ketimbang kita nggak mau keluar uang sedikit, tapi nanti kita kena musibah dan harus keluar uang yang lebih banyak. Gue contohin, 5 bulan lalu gue masuk rumah sakit, cuman karena diare. Cuman diare loh, cuman diare, nginep 3 hari 2 malam. Biayanya berapa? 22 juta. Bayar premi asuransi berapa? Cuman 500.000 sebulan. Ya ini premi asuransi ini bisa murah karena ya umur gue mungkin masih muda ya, waktu gue masuk itu umur 19. Sangat worth it. Apalagi yang namanya penyakit itu kita nggak tahu. Kita bisa jaga kesehatan, kita bisa makan makanan yang sehat, rajin berolahraga. Tapi kalau misalnya memang penyakit itu datang, ya apa boleh buat. Yang namanya sakit kita harus berobat. Kalian bayangin tiba-tiba usus buntu misalnya, atau misalnya ke rumah sakit harus habis 100 juta, 200 juta. Itu uang yang sangat besar. Justru gue takut banget gitu. Gue udah kumpulin capek-capek misalnya, wah ini ada tabungan 500 juta karena sakit sesuatu yang harus mengeluarkan biaya banyak. Akhirnya 500 jutanya tergerus cuma dalam waktu 1 bulan karena harus di rumah sakit lama. Gue bener-bener nggak mau hal itu terjadi. Makanya gue siapin yang namanya proteksi atau asuransi. Dan di sini gue nggak jualan. Jadi nggak ada promosinya sama sekali. Yang ketiga, ya pilar ketiga perencanaan keuangan yaitu investasi. Nah kalau ini gue nggak usah jelasin ke kalian. Kalian juga tahu lah. Gue ada invest di saham, di reksadana, ya di kripto juga ada. Ya, gue gunakan investasi ini sebagai kendaraan gue. Supaya apa? Supaya 30 tahun ke depan dari sekarang, sebenarnya dari gue umur 20 jadi sampai umur 50, dana pensiun gue udah siap. Jadi nantinya umur 50 gue mau kerja ya, gue kerja. Kalau gue nggak mau kerja juga nggak apa-apa. Udah ada passive income ya, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup gue. Bahkan gue bikin namanya program 100 miliar di channel YouTube ini. Kalian bisa lihat secara transparan, gue nabung rutin. Poin nomor 3 ini menarik. Kenapa gue siapkan dari sekarang? Karena untuk pensiun, untuk hidup dari passive income, itu memerlukan nominal atau dana yang cukup besar. Kalau gue ditanya mau pensiun dengan uang berapa, gue maunya 100 miliar karena gue mau hidup enak. Malah kalau bisa lebih ya, minimal 100 miliar. Kalau mau kumpulin 100 miliar dari income misalnya 100 juta, 200 juta tiap bulan, kapan kekumpulnya 100 miliar? Tapi dengan investasi bisa, dan gue udah hitung, ada perhitungannya menggunakan kalkulator investasi dengan ada compound interest, itu bisa terkumpul. Kalian bisa cek nanti videonya program 100 miliar. Udah episode yang ke-11 kalau nggak salah. Dana pensiun ini ya gue siapkan untuk apa? Supaya nantinya ketika gue punya anak nanti, anak gue ini nggak jadi dana pensiun gue. Jadi kalau misalnya nanti gue udah tua ya, habis itu dia udah mulai bekerja, udah punya uang. Kalau misalnya dia udah dapat penghasilan lebih, dia mau kasih gue, dia mau berkati gue, ya gue terima. Senang dong pasti, namanya anak kasih orang tua, pasti gue ambil. Tapi kalau misalnya kondisinya dia belum bisa kasih orang tuanya juga nggak masalah. Karena gue nggak hidup dari dia. Gue bisa hidupin diri gue sendiri nanti kalau udah tua, mau beli vitamin misalnya, mau bayar premi asuransi, mau makan, mau bayar listrik, mau traveling. Bisa gue ambil dari passive income yang udah gue siapin dari umur 20. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukan cuma semata-mata kalian pasti pikirnya, wah mau financial freedom, mau pensiun enak, investasi. Tapi banyak proses yang perlu kita lewatin. Kayak tadi yang udah gue sebutin poin nomor 1, 2, 3. Dan ini investasi aja ada di pilar perencanaan keuangan yang poin nomor 4 sebenarnya. Tapi ini sekali lagi bukan teori, ini praktek loh ya yang gue lakukan berdasarkan experience. Oke, udah. Dan yang terakhir, nomor 5. Dan ini adalah sebenarnya kelemahan atau weakness yang gue alamin di kondisi saat ini. Poin nomor 5 ini adalah gue selalu say no ke opportunity yang high risk atau resikonya besar. Kenapa demikian? Bukankah kalau misalnya resikonya besar berarti peluangnya juga besar? Yes, gue bisa bilang begitu. Tapi gue nggak akan pernah berani ambil untuk keadaan seperti sekarang. Kenapa? Karena gue bukan memikirkan perut gue doang. Artinya apa? Yang gue biayain itu bukan cuma diri gue sendiri, tapi ada biaya di rumah, ada listrik di rumah, ada bokap, ada nyokap. Jadi ada tanggungan atau beban yang harus gue pikirkan. Kalau cuma diri gue sendiri, oke sekarang gue punya 5 miliar, ada peluang opportunity nih, bisnis, ya modalnya minimal 5 miliar, gue hajar 5 miliar, 1 tahun bangkrut mulai dari nol, gue kalau buat makan dan hidupin diri gue sendiri aja, 5 juta sebulan juga cukup, ya kan? Simple kok, ngekos 2 juta buat beli sabun, makan dan lain-lain 3 juta, cukup 5 juta per bulan. Dan buat dapetin gaji 5 juta per bulan, mungkin cari sekarang ya 1 minggu 2 minggu bisa ketemu.
Tapi kalau misalnya ngomongin untuk kebutuhan yang ada di rumah dan lain-lain, itu butuh berapa puluh juta, 20 juta, 30 juta. Nggak bisa tiba-tiba datang cari kerjaan bisa langsung dapat 30 juta, kecuali ada jalur orang dalam atau hoki lah. Ya, itu nggak bisa tiba-tiba gitu. Perlu proses lagi. Dan itu mulai dari nol. Mentalnya ada nggak, psikologisnya siap nggak habis hilang uang 5 miliar misalnya. Jadi beda cerita gitu. Ini yang gue selalu bilang ya, gue tuh banyak banget ditawarin partneran bisnis sama teman-teman gue. Dan teman-teman gue ini orang yang kredibel, duit ada, pengetahuan ada, skill ada. Ngajakin bisnis. Ya misalnya buka restoran, buka kafe, modal 2 miliar. Maksudnya 2 miliar masing-masing ya, 2 miliar. Ada yang modal 3 miliar, bikin pabrik, bikin industri apa segala macam. Yang modalnya MM-an. Even udah ada yang pitching dan gue udah baca, ini sangat berprospek. Dan sebenarnya resikonya nggak setinggi itu. Tapi gue tolakin semua. Kenapa? Ya karena hal yang tadi. Uang yang udah gue kumpulin, kalau misalnya tiba-tiba 1-2 tahun itu hilang, mental sama psikologis gue nggak tahu bisa balik atau enggak, gue harus mulai dari nol, dan tanggungan gue bukan cuma mikirin perut gue sendiri, tapi ada orang lain yang harus gue pikirin juga perutnya. Makanya gue bilang itu adalah weakness gue. Mungkin kalian juga tanya, Bang, tapi lu invest kripto kan high risk. Yes, tapi porsinya. Kalian lihat gue masuk ke kripto, berapa nominalnya? Gue selalu bilang ke kalian, belum dari saat ini ya, untuk saat ini, belum lebih dari 5% keseluruhan aset gue yang ada di kripto. Jadinya kalau misalnya andaikan kriptonya hilang gitu ya, bener-bener sampai nol, aset gue pun masih ada 95% gitu. Jadi gue bukan all in di kripto. Sedangkan kalau kita ngomongin misalnya bisnis gitu ya, yang memang bisnis yang cukup besar, misalnya kapitalnya butuh 10-20 M ya, kita misalnya patungan modal ya, mesti keluar 2-3 M ya, itu kan kalau mau patungan misalnya 100-200 juta nggak bisa gitu, mau dapat berapa persen, dan orang juga nggak mau kan. Masa ini bisnis 20 M misalnya atau 30 M, tau-tau si Dennisnya cuma patungan 200 juta, 300 juta, kan nggak bisa begitu. Jadi kira-kira poinnya ada di sana. Mungkin lebih tepatnya poin nomor 5 ini adalah gue selalu say no ke opportunity yang high risk dengan nominal besar. Nominal besar ini memang relatif, tapi maksudnya besar bagi aset yang gue miliki untuk saat ini. Gue masih say no. Dan ini sebenarnya nyambung ke profil resiko yang waktu itu gue pernah bahas di kelas khusus. Dan kelas khusus itu nggak pernah direkam, tapi gue bakal bocorin sedikit di sini. Walaupun sebenarnya ini sedikit nggak nyambung ya. Nanti gue bikin deh satu video khusus kalau misalnya memang kalian suka. Nanti kalau kalian tertarik sama topik ini, kalian bisa komen di bawah ya. Jadi profil resiko, toleransi resiko yang kita punya, itu bisa jadi jauh lebih besar ya, untuk kita bisa ambil opportunity yang high risk itu bisa jauh lebih besar ketika kita punya capital yang jauh lebih banyak. Dan juga dengan toleransi resiko yang lebih besar, profil resiko yang lebih besar, keberanian kita untuk ambil resiko tersebut itu bisa membuat kita mendapatkan gain yang luar biasa dibandingkan ketika kita tidak memiliki capital yang besar. Gue ambil contoh. Kalian punya uang 10 juta. Mungkin nggak kalian masukin 10 juta ke koin micin yang mungkin belum listing di exchanger besar. Cuma bisa beli dari wallet-wallet tertentu. Ini koin-koin yang berprospek yang bisa naik misalnya 10.000 kali lipat atau 1.000 kali lipat aja deh, kita ngomong 1.000 kali lipat. Jawabannya adalah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal itu koin rug pull misalnya, uang kalian 10 juta langsung habis. Sedangkan misalnya kalian sekarang punya 1 miliar. Habis itu ada koin nih, koin micin banget gitu. Yang proyeknya mungkin belum jelas tapi ada prospeknya gitu. Kalian coba bet di sana 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu hanya 1% dari 1 miliar. Artinya hanya 1% dari aset kalian. Kalian masukin ke koin tersebut, koin micin tersebut. Tiba-tiba 1 tahun ke depan naik 1.000 kali lipat. Artinya 10 juta kalian jadi 10 miliar. Jadi kalian korbankan ya resiko yang sangat super high risk dari 1% aset kalian, 10 juta dari 1 miliar. Kalian masukin dan 10 juta tersebut jadi 10 miliar. 10 miliar itu adalah 10 kali aset yang kalian punya sekarang. Bisa terjadi. Kalian bisa dapetin 10 miliar. Langsung berubah lagi profil resikonya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada capital yang cukup besar dan ada spare untuk toleransi resiko tersebut. Sedangkan ketika kita cuma punya uang 10-20 juta mungkin nggak berani. Kira-kira poinnya di sana. Jadi kalau untuk sekarang mungkin enggak, tapi nanti ya aminin lah. Mungkin 10 tahun lagi ketika gue udah punya misalnya 50 miliar, 70 miliar. Ya mungkin gue berani aja keluarin 10-20 miliar untuk bisnis yang konvensional yang besar. Misalnya mungkin gue akan berani di saat itu. Kalau untuk sekarang gue belum berani. Kenapa? Karena uang gue belum sebanyak itu guys. Kira-kira kayak gitu. By the way, kalau kalian suka sama topik ini nanti bisa komen di bawah. Gue bakal jelasin secara rinci dan lengkap di satu video khusus. Jadi itu adalah 5 poin yang gue lakuin selama 4 tahun belakangan ini secara garis besar ya, walaupun ada perintilan kecilnya yang gue nggak jelasin di sini karena nanti jadi kepanjangan, dan sebenarnya nggak harus kalian ikutin 100% karena ini sekali lagi by experience ya, dan kondisi kalian juga bisa agak berbeda-beda dikit walaupun sama-sama sandwich generation. Tapi yang gue mau bilang satu hal di sini adalah sandwich generation ini akan terus ada di generasi selanjutnya kalau dari diri kita sendiri yang nggak bisa patahin. Patahinnya gimana? Bikin dana darurat, bikin dana pensiunnya, dan jangan buat anak kita jadi dana pensiun. Udah kayak gitu doang, simple. Nah tapi di sini gue mau fair ya. Gue nggak mau ngomongin cuman yang orang tua minta ke anak sebagai dana pensiun, enggak. Tapi gue juga mau ingetin untuk anak-anak.
Mungkin ada kalian yang nonton video ini tapi masih nonton sampai di sini walaupun mungkin kalian gak relate. Kalian bukan sandwich generation misalnya. Orang tua kalian posisinya udah punya nih dana pensiun. Tapi kondisinya sekarang kalian sebagai anak. Satu pesan gua yang paling penting, jangan pernah ganggu dana pensiun orang tua kalian. Jangan pernah. Even kalian ditawarin ya untuk anak-anak ya, untuk yang berarti masih seumuran gua, masih 20-an, masih 25, masih 30. Jangan pernah sekali-sekali ganggu dana pensiun orang tua kalian. Sekali lagi, walaupun kalian ditawarin. Contohnya, bokap nyokap kalian misalnya udah punya uang 5 miliar nih untuk pensiun ya, untuk hidup, untuk jalan-jalan, untuk nikmati masa pensiun. Tiba-tiba kalian mau buka bisnis. Terus kalian bilang, "Pak, Mah, pinjem dong 1 miliar dana pensiunnya kan nggak dipakai juga nganggur untuk buka bisnis." Jangan. Ini opini pribadi gue ya. Jangan lakukan itu. Atau misalnya bokap nyokap kalian yang tawarin gitu. Nih ada uang nih. Pakai aja nih dana pensiun papa dulu misalnya 1 miliar. Jangan. Karena kalau misalnya bisnis kalian gagal. Apalagi kalian sampai utang bank. Dan akhirnya gimana sih sebagai orang tua? Kalau misalnya sampai kalian bisnis gagal. Habis itu ada utang kan pasti orang tua kalian akan cover. Akan bantuin kalian. Dan kalau sampai itu berulang terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Sampai dana pensiun orang tua kalian itu tergerus dan habis. Jadilah sandwich generation lagi. Kalian kerja, kalian biarin orang tua kalian. Dan kesian orang tua kalian yang udah kumpulin dana pensiun untuk diri mereka sendiri. Kecuali ya, orang tua kalian siapkan, oke ini 5 miliar untuk dana pensiun mereka. Dan ini ada uang lebih 2 miliar. Untuk apa? Memang untuk modal usaha untuk anaknya. Untuk kalian, yaitu is okay. Tapi kalau misalnya memang uangnya udah pas-pasan, menurut gua jangan minta. Dan kalau ditawarin juga mending jangan. Karena itu memang sesuatu yang udah disiapkan untuk mereka. Sama halnya nanti juga berlaku di kita yang masih muda. Kita udah siapkan dana pensiun ya. Ya amin kalau misalnya ada lebih lah. Dan kita bisa kasih ke anak untuk modal usaha. Tapi kalau emang nggak ada, ya udah dana itu untuk kita pensiun. Supaya apa? Supaya nantinya rantai generasi sandwich ini tidak berulang lagi. Jadi ingat sekali lagi quotes-nya ya. Anak kita bukan dana pensiun kita ya. Dan orang tua kita bukan dana darurat kita. Jadi jangan sampai, aduh lagi bisnis nih, tapi lagi macet nih uangnya seret, pinjam dulu sama orang tua pakai dana pensiunnya. Jangan sampai itu terjadi, nanti keuangannya jadi nggak sehat. Jadi siapkan dana darurat kalian sendiri, siapkan dana pensiun kalian sendiri. Kalau mungkin banyak anak muda yang lagi nonton video ini, kalian boleh share tentunya ke keluarga, ke orang tua kalian, ya, ke om tante kalian. Kalau ada mungkin orang-orang tua, om tante yang nonton video ini, kalau kalian rasa ini bermanfaat, om tante bisa share juga ke teman-teman supaya yang lain juga bisa melek akan investasi, akan literasi keuangan, dana pensiun, dan juga dana darurat. Harapan gua video ini bisa menjangkau banyak pihak, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan cerita pengalaman gue based on experience ini bisa jadi manfaat untuk masyarakat Indonesia dan menjadikan anak muda Indonesia lebih hebat lagi, lebih berkarya lagi ke depannya. Dan rantai generasi sandwich ini bisa terpatahkan. Thank you guys, thank you for watching. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Komen di bawah kalau ada yang nggak ngerti. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.